Teman-teman, selamat datang di channel Cerita Maprala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, kemudian pas malam harinya, saat scroll HP-nya, ya ngelihat tentang Pilpres Jokowi Prabowo, tiba, ya kayak suara meja yang digeser gitu. Dan benar saja, meja tadi udah pindah ke arah pintu. Dan perasaan agak dongkol, akhirnya aduh ada-ada aja si Bimo pakai geser-geser meja ini. Dan Pak Rustam udah selesai dan pengen berbalik kembali ke sofa, tiba-tiba iya, suara meja itu geser lagi. Dan kali ini Pak Ruslan sadar kalau meja itu bergerak dengan sendirinya. Tentak saja Pak Ruslan yang ke belakang, dan iya, meja itu terang-terangan bergeser di depannya. Dan dengan perasaan yang sangat takut, akhirnya dia pergi ke kamar buat tidur aja. Aneh, yang tadinya pintunya nggak dikunci sekarang dikunci. Tok tok tok. Ti, buka pintunya dong, Ti. Ya, minta Pak Ruslan yang awalnya pelan, lama-lama jadi kencang. Ti, buka pintunya, Ti. Dan setelah Bu Lesti ngebukanya, Pak Ruslan nanya dong kenapa pintunya dikunci-kunci segala. Lah, siapa yang ngunci, Bang? Aku dari tadi main HP loh di situ. Ngedengar penjelasan istrinya Pak Ruslan, cuman kebingungan sendiri, dan dia tahu kalau ini ulah si hantu. Dia ngalah aja karena ya nggak ada gunanya dia debat sama istrinya, karena istrinya juga belum tahu tentang kejadian ini. Pas pagi harinya, pas Pak Ruslan ini mau berangkat kerja, Bu Lesti ngelihat ke arah jendela dan ekor matanya menangkap ke arah mobil. Ya, di sana ada sosok perempuan itu yang sedang berlumuran darah dan sedang noleh ke bawah, dan gak lama kemudian dia noleh ke atas dan sontak teriak dengan marah ke arah Bu Lesti. Kali itu Bu Lesti tentu saja teriak dong, dan Pak Ruslan cuma nenangin istrinya dan ngatain kalau itu semua cuma halusinasi akibat efek obat dari rumah sakit. Dalam hatinya Pak Rustam, dia juga sangat takut, dan takut banget ya. Nanya, si hantu juga udah nampakin diri, bukan ke dirinya aja, tapi juga nunjukin eksistensinya ke istrinya juga. Dan Pak Ruslan juga takut kalau hantu itu juga nongol ke orang tua atau putranya. Dan saat Bu Lesti sedang belanja di pasar, dan saat sedang milih cumi-cumi, tiba-tiba ada sepotong tangan yang berlumuran darah dan menggenggam tangannya. Melihat hal itu, Bu Lesti jadi jerit lagi dong, karena si hantu ini jadi ganggunya ini ke arah Bu Lesti. Dan jeritan Bu Lesti, jadi Bu Lesti ini jadi bahan tontonan orang. Milik warung cuma nyaranin buat Bu Lesti istirahat di rumah aja. Ya, dia ini juga baru operasi dan baru pulang dari rumah sakit. Sampai sore harinya, Bu Lesti ini masih kepikiran dengan kejadian-kejadian itu. Kenapa tiba-tiba ada sosok seram yang ngikutin dia. Dan melihat hal itu, setelah pulang, Pak Ruslan jadi kepikiran sendiri dan bingung, dan akhirnya dia nggak tega ngelihat istrinya kayak ini, dan dia ceritain semuanya. Dan dengan pengakuan Pak Ruslan, akhirnya dia ini nyerahin dirinya ke kantor polisi. Tentu saja dong semua keluarganya kaget, dan Pak Ruslan jelasin kalau ini lebih baik daripada diganggu hantu perempuan sampai selama-lamanya. Dan istri Pak Ruslan juga memakluminya, dan mediasi dengan pihak korban juga udah dilakukan, dan pihak keluarga si perempuan juga udah maafin Pak Ruslan. Dan katanya Pak Ruslan ini bisa saja bebas karena ya dia ini bisa ngebayar dendanya. Tapi atas nama baik dan reputasi kepolisian, Pak Ruslan tetap ditahan walaupun cuman ya kira-kira 3 bulan. Setelah kejadian itu, hantu perempuan itu nggak pernah muncul lagi. Dan setelah ditelusuri, ternyata namanya itu Novita Sari. Ya, dia ini anaknya ini ya amat bandel dan suka ke lingkungan yang ke arah negatif gitu. Saat kejadian itu, dia ini lagi bertengkar hebat sama keluarganya, karena dia ini mau gabung sama teman-temannya yang ke arah ya udah kriminal gitu. Dan orang tua serta saudaranya ngelarang dong, dan dia ini nggak peduli dan akhirnya kabur dari rumah. Dan disitulah kejadian naas itu terjadi. Dan pihak keluarganya juga udah ikhlasin kepergian si Novita ini. Kalau menurutku sih ya Pak Ruslan ini harusnya dari awal ngebawa si Novita ini ke rumah sakit aja sekalian. Tapi ya nggak tahu juga lah ya, karena pikirannya panik atau apalah. Dan yang terpenting pada akhirnya Pak Ruslan juga udah tanggung jawab
Dan sampai sini dulu ya, teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.